Gunung Nago di Pauh Limo, nampak nandari kampus Unan. Tolong jawe salam dari Ambo Firman Wanipin. Walau kita nak berjawek tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin yang baik hati, dimanapun Anda berada hari ini, di sore hari yang cerah ini, saya kedatangan narasumber. Narasumber ini luar biasa. Beliau adalah mantan anggota DPRD Kota Padang. Dulunya adalah pernah menjadi ketua Komisi 1 di DPRD Kota Padang. Kemudian juga beliau adalah ketua DPD Partai Umat Kota Padang. Siapakah beliau? Beliau adalah Haji Amril Jilha SIP MH. Ada di samping saya. Selamat sore Pak Amril Jilha. Sore, Wanipin. Ketua Partai Umat Kota Padang. Bapak Ibu, saya memanggil beliau Dam. Ya Dam? Ya, Wanipin. Baik, Bapak Ibu, kita akan bercerita banyak dengan Daam. Ya, kenapa Daam saya panggil? Karena saya sudah lama mengenal sosok beliau. Beliau adalah anggota dewan yang hebat. Artinya apa yang beliau lakukan selama di Kota Padang, banyak program-programnya sangat bantu masyarakat di Kota Padang. Dan tentunya sebelum kita masuk kepada bincang-bincang kita dengan Daam, tentunya kita kepengen dulu mengenal lebih dekat sosok Amril Jilha, Ketua Partai Umat Kota Padang. Begitu Daam. Ya, kenapa kita mengenalkan dulu Daam? Kenapa Daam? Karena ada pertanyaan kadang-kadang dari netizen Daam. Iya. Siatu Amril Jilha ko, kama selama ko, kok baru muncul. Kita kepengen hal-hal demikian terjawab. Silakan Daam. Masih Wanipin. Iya Daam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanipin atas kedatangannya ke DPD Partai Umat Kota Padang. Di mana saya tahu betul Wanipin juga seorang tokoh YouTuber. Iya Daam. Terkenal, dan saya rasa reputasinya tidak diragukan lagi. Iya. Nah, itu Wanipin satu. Yang kedua tentu bicara yang berhubungan dengan pribadi. Iya. Saya ini memang dilahirkan dari kondisi yang dilematis dan sangat keterbatasan. Iya. Mulai dari kaki lima, 10 tahun, kemudian menjadi pengusaha seperti sekarang. Dari tamat SD pindah ke Padang, sekolah sendiri, mandiri. Alhamdulillah sampai magister hukum. Iya. Dan masalah sosial politik, sudah 4 partai politik ikut melahirkan selama reformasi Di Kota Padang. di Kota Padang. Apa saja tuh Daam partai politik yang pernah? Partai Amanat Nasional, Iya PAN ya. PAN 98, 98. Partai Matahari Bangsa, PMB. Iya. Partai Nasdem Kota Padang. Iya. Nah, sekaligus saya jadi ketua. Iya. Dan menandatangani surat pendirian Partai Nasdem Sumatera Barat. Oh, partai. Nah, jadi Daam ikut menandatangani akta pendirian Partai Nasdem Sumatera Barat. Jadi sekaligus saya minta menjadi ketua DPD Iya. Partai Nasdem Kota Padang. Nah, kemudian terakhir ini adalah Partai Umat. Iya. Yang dilakoni oleh Bapak atau Buya Ayahanda Amin Rais. Ya, alhamdulillah Pak Wanipin, dengan moto lawan kezaliman tegak keadilan yang dibawa oleh Partai Umat, rasanya ada membawa semacam marwah atau gairah yang tersendiri bagi perjuangan yang selama ini secara proses kita jalankan, baik dalam bidang sosial politik maupun bidang lainnya. Jadi itu sementara Pak Wanipin. Jadi Daam sudah ada 4 partai ya yang ikut mendirikan di Kota Padang ya. Yang terakhir Partai Umat. Partai Umat ini yang tergelitik saya itu tagline-nya ada lawan kezaliman, tegakkan keadilan, Allahu Akbar katanya. Jadi Dam,
kemarin kan Partai Umat sudah mengikuti pemilu, Ya. dan tentunya Partai Umat berdarah-darah, dan tentunya hari ini menghasilkan 1 kursi duduk Ya. di DPRD Kota Padang. Ya. Dan ini boleh dikatakan sebuah partai yang baru. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini apa yang Daam lakukan ini? Ya. Dengan keberhasilannya 1 kursi di Kota Padang dengan suara yang luar biasa banyak. Apa yang Daam lakukan dengan mensukseskan Partai Umat Kota Padang ini? Baik Pak Anpin, ya sebenarnya berangkat kita dari niat dalam ikut berpartisipasi dalam partai politik. Dimulai Partai Amanat Nasional sampai Partai Umat. Bagi saya itu merupakan nilai perjuangan, ada semangat perjuangan, sehingga sampai sekarang saya tidak pernah merasa kecewa dengan kondisi politik saat ini. Namun kita terus berjuang bagaimana bisa memperbaiki dan kita masuk mewarnai politik itu sesungguhnya. Sehingga politik itu menjadi politik yang berintegritas, politik yang jujur, politik yang santun, dan politik yang memiliki nilai. Jadi sehingga politik itu kita jadikan ladang amal terluas ya. Nah, seperti itu ya Daam ya. Iya. Satu lagi Daam ya. Ini Daam, saya juga pernah mengikuti beberapa acara di Partai Umat, dan Daam telah menggagas sebuah kelompok usaha bersama Umat Berkemajuan. Nah ini gimana nih Daam? Maksudnya seperti apa Partai Umat ini dengan adanya unit usaha? Ini semacam unit usaha atau koperasi atau gimana nih? Ya. Jadi Wanipin, semenjak kita mengenal partai politik, mungkin mindset pemikiran orang gitu, politik itu adalah kekuasaan semata. Politik itu terkesan tiada kawan abadi. Politik itu sepertinya menghalalkan segala cara. Politik itu adalah kotor. Ini kita lihat dari keilmuan saja sudah salah kaprah gitu. Politik itu sebenarnya indah, itu seperti saya sampaikan. Politik itu sebenarnya berkah itu. Karena setiap perilaku dan tindakan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari politik itu sendiri. Nah, ini yang menjadi paradok bagi kita. Kenapa orang alergi terhadap politik? Apalagi generasi muda sangat disayang. Sangat alergi. Alergi terhadap politik, padahal politik itu adalah memberikan edukasi, melakukan perubahan, membuat undang-undang dan lain sebagainya untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Nah, nilai-nilai ini harusnya kita tanamkan kepada generasi muda, terutama anak-anak muda kita, bagaimana politik itu menjadi sebuah pemikiran bahwa harus diperjuangkan, dan politik harus diletakkan kepada hal-hal yang tepat gitu. Mulai dari definisi sampai dengan aplikasi dan implementasi. Nah, makanya saya harapkan berpolitik itu harus memiliki integritas. Kemudian terkait dengan kenapa saya mau terjun ke dunia politik. Nah, seperti saya sampaikan tadi, politik itu kan nilai, sebuah perjuangan. Tentu kalau nilai, kita harus melakukan proses untuk mencapai keberhasilan nilai itu sendiri. Selama ini politik hanya kekuasaan semata dan untuk jangka 5 tahun. Nah, kadang-kala kita melihat orang mengambil kekuasaan dengan memakai pola menghalal segala cara saja, sehingga berubah mindset politik itu sendiri kita. Bahkan kalau kita lihat politik dijadikan mobil rental. Seharusnya politik itu dijadikan rumah. Kalau rumah kita isi dengan aksesoris yang baik, bangun dengan baik, dengan berbagai potensi aksesoris yang benar, itu. Sehingga hasilnya berkesinambungan dan memberi nilai yang saya sampaikan tadi. Kemudian masalah
Umat berkemajuan. Umat berkemajuan. Memang dalam pikiran saya itu bagaimana politik ini berkembang di dalam mindset itu, mindset pembaruan atau perubahan menjadi manusia yang sejahtera, manusia yang mandiri. Maka diperlukan semacam pembinaan atau pengembangan, apalagi kita menyangkut dengan kondisi masyarakat sekarang. Kan sekarang ini seakan-akan menjadi anggota dewan contoh. Seakan-akan menjadi anggota dewan itu nilainya uang. Nah, satu kursi nilai 300.000, 200.000. Itu yang kita lihat sekarang. Padahal pemilu atau memilih pemimpin itu harus mencerminkan latar belakang, mencerminkan kualitas, mencerminkan dari perilaku para politik itu atau yang kita pilih tersebut. Harusnya pemilih harus cerdas. Untuk menjadi pemilih cerdas tentu banyak hal yang harus dijalankan. Seperti bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memilih itu sangat penting karena yang akan kita pilih akan menjadi pemimpin. Jangan golput. Jangan golput. Itu makanya. Lalu kemudian sehubungan dengan umat berkemajuan, seperti yang saya sampaikan tadi, seakan-akan politik itu jangka 5 tahun. Kita bagaimana politik itu berkesinambungan karena pilihan kita demokrasi. Berarti negara kita demokrasi. Artinya partai politik sebagai alat demokrasi. Harusnya kita membuatkan program. Bukan hanya program di anggota dewan, pungker atau apa namanya pokir gitu kan. Kalau pokir sebenarnya itu kan sama dengan dana APBD. Seharusnya pokir itu dikembangkan menjadi dana pembinaan, dana pemberdayaan ekonomi, dana SDM. Seharusnya lebih banyak dana pokir itu kepada pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Itu makanya dengan dibentuknya koperasi syariah umat berkemajuan ini akan menjadi sebuah cerminan nanti antara membangun hubungan antara partai politik atau pengurus partai politik dengan konstituen atau masyarakat secara umum. Ini berjalan terus. Insya Allah. Umat berkemajuan ya, Dam. Ini kami, Ketua Umum, Alhamdulillah, Bapak Dr. Ridho Ramadi ini punya komitmen yang luar biasa. Maka rasanya saya berbangga dan sangat bahagia karena beliau berkomitmen untuk membangun ekonomi umat ini dari koperasi ini. Itu. Jadi saya melihat Daam hari ini satu-satunya partai politik yang barangkali yang ikut di Pileg 2024 yang memiliki sebuah program yang luar biasa. Saya lihat memang Partai Umat, kelompok usaha bersama umat berkemajuan. Tetapi di Pileg 2024 kemarin adalah pemilu paling gila. Artinya apa? Sebuah program yang bagus, yang jangka panjang dari sebuah partai dikalahkan oleh money politik. Partai yang paling pemilu paling gila kemarin saya lihat. Dan hari ini Daam kan dihadapkan kepada apakah ini umat berkemajuan ini akan terus dibangun sampai 5 tahun ke depan atau akan berakhir hari ini. Daam, silakan Daam. Sesuai dengan niat kita, kita membangun umat ini bukan sesaat kita diperlukan. Membangun umat itu harus sampai kepada hal-hal yang berhubungan dunia akhirat kapan perlu kita, termasuk masalah ekonomi. Jadi bahkan tidak 5 tahun, Pak Wanimpin. Kita programkan untuk jangka panjang. Siapapun pengurusnya nanti, siapapun ketua ini nanti, partai ini nanti. Jadi lembaga keumatan ini atau lembaga ekonomi ini terus kita kembangkan menjadi sebuah pengembangan ekonomi umat. Jadi bukan hanya umat dalam pengertian pemilih partai umat, tapi umat keseluruhan secara umum, karena kita melahirkan koperasi syariah. Namanya umat berkemajuan. Kelompok kerjanya itu kelompok usaha bersama. Kubu. Itu artinya usaha itu nanti dibiayai melalui koperasi syariah. Jadi induk daripada kubu itu, koperasi kelompok usaha itu adalah koperasi syariah. Nanti minimal dalam 2024
2025 ini 11 kecamatan sudah lahir dari setiap cabang-cabang 11 kecamatan itu. Yang koperasi syariah. Koperasi syariah. Yang kubunya Dam? Kubu ini di setiap program, itu kan program kubu itu. Iya. Nah, koperasi ini kan induknya. Induknya kan koperasi. Koperasi. Nah. Di bawahnya ada kubu-kubu. Ada kubu-kubu. Konsentrasi kubu ini kemana nih? Depan nih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan masyarakat dalam kondisi ekonomi, lihatlah ke bawah sekarang. Kondisi hari ini susahnya adalah kondisi paling sulit. Paling sulit. Masyarakat menjerit. Sekolah bagaimana? Makan Sekolah bagaimana? dikatakan gratis. Ya. Buku tetap bayar 2 kali lipat. Ini hari ini. Maka depan itu bagaimana memberdayakan orang tuakah atau mereka tamat sekolah nanti kita berikan semacam pendidikan berusaha, kemudian kemandiriannya, manajemennya, sampaikan promosi segala macam itu. Jadi kita coba membawa mereka ini dari hulu ke hilir kita, sehingga menjadi umat yang mandiri. Jadi ke depan pemilih itu tidak melihat lagi siapa yang bayar, tapi siapa yang terbaik dalam mengurus itu. Jadi karena kita ini berhubungan dengan undang-undang, partai politik itu tidak boleh membuat usaha itu. Maka yang membuat usaha itu adalah pengurus atau orangnya melahirkan sebuah unit usaha diperuntukkan untuk pengembangan kemitraan dengan umat itu tadi. Dan ini jalan sampai sekarang kan, Dam? Sudah mulai jalan. Ya? Sudah ada 5 produk yang kita pasarkan. Produknya salah satunya apa yang dibina hari ini nih oleh Koperasi Syariah atau Kubu hari ini? UMKM-nya bergerak di bidang kuliner kah? Atau di bidang kue-kue masyarakat? Yang hari ini yang Dam bina hari ini? Ya, sekarang kan ada kuliner baru. Kuliner satu. Ada kue-kue. Ada model rakit kacang misalnya. Itu jalan hari ini. Itu jalan. Dari pisang. Yang model-model kecil-kecil. Karena kami belum punya backup dana yang besar gitu. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi basic ekonomi umat Kota Padang khususnya gitu. Yang menjadi anggota Koperasi Syariah ini siapa nih, dah? Apakah boleh orang yang tidak partai umat ikut menjadi anggotanya koperasi atau bagaimana? Atau ini terbuka buat umum? Ya tadi kan sudah saya sampaikan pada pemimpin, ini koperasi umum. Umat siapapun umatnya boleh ikut. Selagi memenuhi aturan koperasi. Mengikuti anggaran dasar segala macam. Jadi anggota ini syarat. Nanti terpenuhi itu semuanya kita rangkul semua, karena kita ingin mensejahterakan umat. Jadi partai politik bukan hanya orientasi kekuasaan. Itu gitu. Ini Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, kalau begini programnya Partai Umat, kalau hari ini 1 kursi, nanti 2029 ini bisa 7, bisa 8 kursi nih. Dam? Pak Admin. Bisa bertambah kursinya ini. Kalau dilihat dari kursi sekarang memang satu. Tetapi dari segi suara kita hampir 16.000. Itu bukan angka kecil itu, Pak. Kecil bisa 2 kursi, 3 kursi. Cuma karena kemarin sistem pembagian dapil, maka kita menjadi kursi termahal. Dapil kita yang menang kan dapil 5. Padang Selatan dan Padang Timur. Baik, Dam, barangkali Dam dengan apa yang Dam paparkan ini bakal banyak yang mendaftar ke Partai Umat nantinya di Kota Padang kan. Ini Pilwako Kota Padang tidak beberapa bulan lagi, sekitar November. Jadi wali kota akan bertarung. Jadi dengan kondisi hari ini dan tentunya partai-partai politik sudah menentukan calon dan koalisi-koalisinya. Sekarang kemana nih Dam arah politiknya Partai Umat Kota Padang hari ini? Kalau kita mencerna atau melihat dari kondisi Kota Padang sekarang, kan sangat prihatin kita. Sebagai ibu kota provinsi yang notabene adalah selama ini dikenal dengan kota wisata, kota perdagangan, kota pendidikan, kota sejarah, dan kota religius, atau kota agamais. Sekarang itu hanya tinggal kenangan. Maka ke depan tentu kita harus mencari figur
mencari sosok yang visioner, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang saat ini sedang diperlukan. Oleh karena itu tentu Partai Umat mencari atau menjaring dari semua bakal calon itu. Alhamdulillah ada beberapa, ada 10 calon yang mendaftar ke Partai Umat untuk maju ke pilkada. Cuman yang baru paket yang datang, baru paket ya, yang pasangan yang langsung Madarul Fadli dan Maigus Nasir, itu sudah datang langsung ke Partai Umat. Sementara 2 calon yang lain belum ya, karena sekarang kan 3 pasang nih. Ya ini karena alhamdulillah Wanipin, Partai Umat ini memang sebuah mungkin beda lah kalau faksun kita dengan partai lain itu. Partai Umat ketika menjaring, ketika memilih atau menentukan untuk siapa yang akan kita usung, kita dukung untuk pilkada ke depan, itu diserahkan kepada DPD. DPD menentukan. Berarti yang menentukan pengurus DPD bersama-sama nanti minta rekomendasi DPW, kemudian dibawa ke DPP. Artinya tupoksi DPD itu sangat menentukan siapa figur, siapa sosok yang akan kita dukung nanti dibawa ke DPP. Karena dalam aturan SK untuk maju calon kepala daerah itu SK DPP. Alhamdulillah Partai Umat DPP menyerahkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berarti DPP mempercayakan kepada DPD. Kepada Pak Am, silahkan Pak Am apakan, tentukan jaring, buka pendaftaran, dan tentukan calon. Di dalam proses pencalonan Partai Umat ada mengenakan mahar kepada salah satu calon wali kota yang sudah mendaftar, Dam. Alhamdulillah Wanpin, karena kita ini kan sudah saya sampaikan tadi. Di segi moto lawan kezaliman tegakkan keadilan. Artinya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita berpastabiqul khairat. Dalam apalagi berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi kalau tidak mungkin atau tidak pantas, itu hal yang sangat merugikan moral selaku Partai Umat dan selaku politisi. Makanya sampai sekarang Wanipin, mohon maaf, belum ada 1 sen pun para calon ini saya pungut, walaupun pendaftaran namanya, walaupun uang asam lah istilahnya, belum pernah Wanipin. Dan sampai sekarang kami Partai Umat belum melahirkan atau merekomendasikan SK kepada bakal calon, belum ada. Jadi kalau partai lain sudah ada, Partai Umat belum. Karena kenapa? Kami inginkan nanti setelah masa penjaringan selesai, kemudian paketnya sesuai, ini yang kita bawa bersama DPW ke DPD pusat untuk di SK-kan. Itu caranya Partai Umat, Wanipin. Tidak ada masalah istilah jual beli, uang mahar, itu tidak ada sebenarnya istilah itu. Karena partai politik itu adalah sebuah perjuangan. Betul. Gitu. Artinya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ketua, bahwa Partai Umat tidak ada mahar. Dan tidak ada 1 sen pun uang yang diterima dari calon kepala daerah yang datang ke sini. Kalau partai lain kita tidak tahu. Ya Pak Am, itu urusan mereka. Itu urusan mereka ya Pak Am ya. Dan satu lagi, Partai Umat juga memiliki sebuah program unggulan yang luar biasa, namanya Kelompok Usaha Bersama Umat Berkemajuan. Artinya Ketua DPD Partai Umat juga membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin bergabung di Koperasi Syariah. Silakan bergabung. Kantornya di Jalan Bondokan Doang, di Gemudi Hotel. Di Gol Hotel. Di Gol, silakan datang. Dan kalau mau jadi kader juga silakan. Kan begitu, Dam. Alhamdulillah. Berjuang kita bersama. Berjuang kita bersama untuk memperbaiki kondisi hari ini. Kota Padang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Betul. Dan butuh pemimpin yang betul-betul bisa membawa Kota Padang sejajar dengan daerah-daerah berkembang lainnya. Kita tertinggal.
jauh. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan pandai sikit, mana ruah balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan singkit, ambil saja nampak gunung. Burung Gedean Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.